kebebasan finansial itu apa tuh? Ini kiblatnya sih FIRE movement ya. Jadi di Amerika Serikat ada namanya istilah FIRE, Financial Independence Retire Early. Dimulai sama komunitas software engineer sebenarnya di sana yang mereka earning much, but they don't want a lot gitu. Jadi kerja pulang, tabungannya banyak dan mereka mulai ngitung sebenarnya saya butuh berapa sih untuk bebas finansial. Dari situ mereka dapat hitungan 4% rule. Jadi teorinya kalau kita bisa hidup dari 4% aja aset kita tiap tahunnya, kita bebas finansial. Karena sisanya returnnya 3% tuh bisa berkembang terus. Ya Bang Radit juga sering ngomong sih tentang topik ini ya. Ya kami ngitung itu sih berdasarkan versi FIRE dan berdasarkan versi FIRE movement tadi di Amerika Serikat. Kalau kasarnya ya, berarti katakanlah kebutuhan personal gua setahun ya, itu 100 juta gitu. Iya. Berarti untuk bisa pensiun, gua harus punya berapa tuh? Berarti 2,5 M ya? Iya. Bener nggak? Iya. Kali 25 kan? Kali 25. Iya. Kalau kebutuhan kita 100 juta setahun berarti harus punya 2,5 miliar rupiah. Betul. Yang artinya kita bisa tarik 100 juta per tahun karena kita taruh mungkin di obligasi dia naik ya 7% gitu ya. Kita ambil 4, sisanya 3% itu buat lawan diputar inflasi lagi, iya. dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, berarti kan artinya lu itu udah punya angka target nih. Iya. Di umur 33 itu dan angka target itu persis 25 kali pengeluaran tahunan. Persis. Tapi dengan catatan bahwa kayak gue nggak boleh ada pengeluaran yang berubah drastis. Kayak misalkan tiba-tiba gue punya anak lagi, nah itu kan berarti hitungannya berubah lagi. Betul. Atau gue tiba-tiba mau renov rumah, mau pindah ke rumah yang lebih besar, berarti kan gue butuh capital lumayan gede buat renovasi rumah gitu. Jadi dengan catatan lifestyle gue bisa gue maintain seperti sekarang kayak gitu. Kami tuh pengen yang stabil-stabil aja. Jadi akhirnya end up punya visi tuh, gue pokoknya mau bye-bye jadi karyawan. Dari awal gue kerja, syukur-syukur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gue promote deh. Dan akhirnya nanti gue pengen jadi direktur di kantor SCBD. Ngeliatin skyscraper, punya kantor di corner office lah, jendelanya gede gitu. Jadi punya mimpi kayak gitu. Jadi gue dari awal memang jalur karyawan deh yang mau gue kejar gitu. Nah, tapi kan kalau tadi kan gue tuh lebih pengen penasaran bahwa keluar angkanya tuh di umur berapa? Angka target di umur segini, angka segini itu udah tahu gitu. Angkanya mulai ngitung itu di tahun 2020 di umur 30. Berarti untuk mencapai target dana pensiun lo membutuhkan waktu 3 tahun. Karena dengan catatan sebelumnya tuh kita udah memang hyper saving gitulah. Kita udah kebiasaan dari mulai bangun rumah, dari mulai nikah. Dari mulai nikah tuh orang tua nggak biayain, kami bayar sendiri. Habis nikah beli rumah itu juga kami coba nabung sendiri dan sebagainya gitu. Jadi memang terbiasa ngurus semuanya sendiri dan memang istri gue ini harusnya yang diundang hari ini istri sih, bukan gue sih. Jadi dia sangat kami berdua sangat terbiasa untuk hidup dalam budget, ngatur keuangan.